Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan salah satu proyek kedua dari pemodelan matematika. Perkenalkan, nama saya Arita Merlina, 2321002. Dan nama saya Yosi Susanti dengan nomor NPM 232151012. Kami akan membuat sebuah pemodelan dari kemasan kardus dan juga dus setrika. Lihat selengkapnya. Dan kita akan membuat jaring-jaring dari kemasan setrikaan. Kalian pasti familiar banget sama yang namanya setrikaan. Terus juga kami bakal ngerepresentasiin mengenai kardus bekas. Ini bekas rak. Udah kelihatan kan, ini spoiler dari jaring-jaringnya. Jaring dus ini juga. Jadi kayak perbedaan bentuknya tuh pas ada di penutupnya di sini. Oke, jadi di sini aku mau mengukur terlebih dahulu untuk ukuran panjang, lebar, dan tinggi dari sebuah kardus ini. Kita ukur menggunakan penggarisnya. Pertama, ini untuk panjang di pinggirnya tuh berapa ya? Kita ukur terlebih dahulu. Ada di panjang 25 cm dan jangan lupa untuk dicatat ya. Panjang 25 cm. Kemudian untuk lebar. Nah guys, melanjutkan dari pengukuran jaring-jaring. Tadi kan dus setrika, sekarang itu adalah dus yang biasa dipakai orang-orang untuk sebuah distribusi barang di kemasan gitu. Nah, berbentuknya tuh pasti familiar, dimana pasti ukurannya itu berbentuk balok karena mereka mempunyai panjang, lebar, dan tinggi yang beda gitu. Saya teman-teman lihat jaring-jaringnya itu mereka mempunyai proporsi yang cukup simetris, dimana kalau misalnya ketika para distribusi barang atau mungkin para pembuat dus itu membuat, ukurannya itu benar-benar ngebentuk persegi panjang gitu. Persegi panjang yang akan dibentuknya itu kalau misalnya dikonstruksinya itu akan menjadi sebuah balok, dan kalau misalnya dibuka jaring-jaringnya itu bakal simetris sekali gitu apabila kita memasukkan panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kita cari tahu nih panjang dari si kardus ini. Oke, jangan lupa langsung saja kita buka GeoGebra Classic di Google Chrome dan klik webnya GeoGebra Classic, dan nanti muncul koordinat kartesius ini. Kita perbesar buat si ukurannya. Kita tuliskan berapa panjang dan lebar dari si baloknya. Kita ngambil dengan lebar 13 cm, panjang 25 cm, dan tinggi 10 cm. Kemudian kita simpan titik-titiknya pada bidang koordinat kartesius. Ada di 13,0, 13,25, 0,25, dan kita bentuk menggunakan poligon. Sudah menggunakan poligon, jangan lupa di move dulu. Ini aku pakai versi bahasa Indonesia ya. Kemudian untuk melihat biar itu kelihatan, kita tampilkan grafik 3 dimensi di sebelah kanan. Jadi kita bagi dua layarnya, dan terlihat di bagian grafik 3 dimensi ini buat si poligon persegi panjang terlihat ya teman-teman. Untuk kita bisa bolak-balikan, digerak-gerakin supaya lebih real gitu kelihatan. Jangan lupa klik buat alasnya, dan kita cari bagian paksa ke silinder atau konstruktur prisma kalau dalam bahasa Inggris,
dan klik lagi, dan nanti ada prisma dalam ketinggian. Tadi kita sudah sebutkan 10 untuk tingginya, dan terlihat untuk baloknya seperti jelas seperti ini, dengan tinggi 10 cm, panjang 13 dan lebar panjang 25 cm dan lebar 13 cm. Habis itu kita jangan lupa klik net untuk membuka jaring-jaring dari balok tersebut. Sesudah dibuka untuk jaring-jaringnya, jangan lupa diperbesar untuk memperluas kelihatannya ya. Kemudian kan kita mau membentuk suatu seperti dus jaring-jaring, dus setrika. Jangan lupa yang kanan kirinya tuh dihapus objek ya, dihapus objek dikarenakan itu dalam tampilan jaring-jaring dus setrika itu enggak membentuk benar-benar utuh balok gitu, jadi ada pencampuran dan juga di depan belakang itu. Dihapus objek terlebih dahulu dan kita bentuk menjadi suatu jaring-jaring setrika. Hapus dulu objek-objek yang ada di kanan kirinya, dan sudah terlihat di 4 kotak, 4 jaring-jaring ini dari atas sampai bawah itu jangan dihapus, karena kan kita mau membentuk si jaring-jaring buat setrika, jaring-jaring dus setrikanya. Jangan lupa dihapus juga buat objek-objek dan label-label yang ada pada jaring-jaring tadi ya. Kita percepat saja. Kemudian kita masukkan titik-titik untuk membentuk suatu jaring-jaring dus setrika. Itu ada di 20,10, maaf, ada di 20,0, maaf. Yang kedua, dan terlihat sudah ada titik-titiknya di C1. Kemudian ada di titik 19,5,0. Sudah terlihat titiknya, kita perbesar kembali. Terlihat di D1 ya. Terus kita lanjut, titiknya tuh di 19,5,25. Jadi sudah terlihat ya. Untuk titik selanjutnya ada di 19,5,25. Ada juga di 18,5. Kemudian di 18,20. Maaf, 18,20 benar. 18,20. Dan juga di 19,5,5. Satu titik lagi untuk bagian sini ada di 19,5,20. Nah, nanti kita bentukkan ya. Sekarang mah kita
tuliskan titik-titik yang akan kita bentuk nanti di sekeliling yang ada pada jaring-jaring balok tersebut. Nanti akan membentuk suatu jaring-jaring dus setrika yang sudah ada fisiknya gitu. Jadi kita buktikan dengan mengeprint suatu bangun ini, jaring-jaringnya ke dalam bentuk, dan kita akan bentukkan apakah real atau tidak sesuai dengan jaring-jaring setrika, dus setrika yang ada. Kemudian ada di K1 kita tulis di negatif 10 dan 0,25, negatif 12,0. Kita tuliskan saja semuanya, semua titik-titiknya ada di 12,25. Kita udah menemukan titik-titiknya tuh melihat dari situasi dus setrika tersebut. Kemudian kita asumsikan si titiknya tuh dimulai dari titik pusat 0,0 ya. Jadi buat semuanya kita tambah berapa senti, kita kurang berapa senti gitu. Jadi terbentuklah titik-titik yang ada di sini. Ada di negatif 12,25, 0,5, negatif 37 yang ada di bawah, 12,5, negatif 37 di negatif 6,25. Dan terlihat ya teman-teman, titiknya ada di grafik dimensi 3 dimensi. Titiknya sudah terlihat, dan nanti kita tinggal bentuk saja dengan jaring-jaring dus setrika itu. Kemudian ada 19,5,35, ada 19,5. Nah, terus lanjut aja nih dari misal ke Q, dari sisi yang belum ada, terus ke R, terus ke S, terus ke Q1 gitu. Balik lagi ke titik awal dimana nantinya akan membentuk poligon. Terus jangan lupa selalu pencet ke pindah gitu teman-teman. Terus nih, nanti kita lihat nih kalau misalnya sisi mana sih yang belum sesuai gitu sama jaring-jaring yang terdapat di benda nyata. Nanti bakal ditampilin tuh di kayak tring gitu, benda nyatanya tuh yang mana gitu. Jadi nanti kelihatan bahwa jaring-jaring mana sih yang belum kita gambarkan gitu di GeoGebra supaya membentuk jaring-jaring yang sesuai. Kayak mari kita lihat. Nah, lanjut aja, kita ke titik, jangan lupa di poligon. Terus dari titik ini disambung ke E1, L1, G, terus lanjut ke F, ke H1, ke titik tersebut, terus ke F, dan balik lagi ke G yang membentuk sebuah poligon gitu. Nah, jangan lupa kita pencet move, kita scroll, perbesar, di zoom out, karena harus ngelihat gitu bagian sisi mana yang mungkin belum kita gambar atau belum kita jadikan sebuah GeoGebra yang sesuai dengan benda nyata yang sudah kami targetkan. Nah, karena titik-titiknya tadi udah dipasang gitu, berarti sekarang itu tinggal menyambungkan misal dari segmen atau yang sudah membentuk poligon. Nah, ketika pembentukan poligon itu kita jangan lupa balik lagi ke titik awal, dimana kalau misalnya nggak balik ke titik awal itu nggak akan pernah ngebentuk poligon yang kita inginkan gitu. Nah, lanjut lagi, bentuk poligon di sebelah, masih di sebelah kanan gitu. Dan ini tuh untuk tutup bawah, yang kecil ini tuh untuk tutup yang bawah cuman di sebelah. Jadi kan tutup bawah tuh ada 2 lapis ya, dimana ya yang kecil dulu terus lapis ke yang panjang. Nah, yang kecil itu kan tadi udah ya dibuat poligon, udah juga dimasukin tiap titiknya berdasarkan titik-titik ini tuh mungkin kalau misalnya kita buat di dalam sebuah GeoGebra terus di print itu bakal kecil. Cuman kalau misalnya
kalian bertanya gitu mengenai ukuran dari 18,5 dan 5-nya itu dari mana, itu tuh merupakan sebuah titik atau integrasi dari ukuran nyata benda nyata yang kami interpretasikan ke sebuah GeoGebra ini. Nah, terus kita lihat nih, bagian yang pendek tadi kan, yang kecil di awal itu udah dibuat ya, udah dibuat poligon gitu. Terus sekarang fokus kita itu ngebuat ke titik yang panjang, dimana ukurannya itu yang belum terinput itu 19,5 dengan negatif 15, terus muncul. Dan bisa dilihat ya kalau misalnya ukurannya itu sudah simetris gitu, kanan dan kiri. Untuk melihatnya itu bisa di zoom. Nah, dibuat poligon dari titik awal ke P1, terus ke L1, W1, T1, ke N1, dan balik lagi ke titik awal, ke move atau pindah, untuk agar tidak merubah sebuah titik gitu. Nah, bisa diperkecil lagi untuk melihat kesimetrisan dari bangun balok yang kita buat, dimana bangun baloknya itu tentunya nggak sesederhana bangun balok segi 4 yang bisa kita, kalau misal ke konstruksi prisma itu bakal ngedapatin sebuah jaring-jaring yang ngebentuk, kalau misalnya dari 6 sisi yang sudah diketahui itu bakal ngebentuk benda nyata yang dituju. Nah, ini sendiri kita harus mikir nih gimana, karena benda nyatanya itu cukup kompleks, dimana tiap sisinya itu ternyata bisa dirotasikan namun tidak sesimetris seperti biasa dicontohkan oleh teman lainnya gitu. Nah, misal dilihat dari titik awal ke J1, terus ke J2, terus ke E, dan balik lagi ke titik awal. Nah, lanjut J1, L1, K1, terus ke J2, balik lagi ke J1. Nah, ini tuh titik yang kecil ini tuh untuk ngelihat, karena kalau misalnya di sebuah kemasan gitu, kalau misalnya kita mau menutup si kemasan tersebut kan suka ada lipatan kecilnya, dimana biasanya lipatan kecilnya itu untuk mengunci kemasan tersebut. Nah, tadi itu adalah bentuk dari representasi GeoGebra yang sesuai gitu dengan benda nyatanya. Lanjut di poligon untuk tutup yang kecilnya, nanti tuh bakal dibuat sebuah lubang gitu di persegi panjang ini. Dan nanti ketika udah dibuat terus digunting, dibuat lubang, bakal masuk gitu kalau misalnya tutup yang atasnya itu bisa masuk ke tutup di bawahnya. Nah, di yang M1 dengan N di poligon itu fungsinya tuh karena di dalam sebuah kemasan setrikat sendiri itu, kalau misalnya meskipun dibuatnya itu dengan cara dilipat, tetapi ternyata apabila kita bongkar gitu, di dalam salah satu sisinya itu terdapat bagian yang semestinya dilem, karena kalau misalnya tidak dilem, konstruk dari bangun datar yang dibuatnya itu ternyata tidak terbentuk gitu, atau mungkin tidak sekuat yang hanya dilipat gitu. Namun sebenarnya masih ada banyak contoh bangun lainnya yang direpresentasikan misal dengan kemasan kayak kardus sepatu atau mungkin kardus sendal gitu. Kalau misalnya saya lihat gitu, ada beberapa macam ukurannya itu yang cukup simetris, dimana kalau misalnya dengan melipatnya saja itu bisa langsung membentuk sebuah kemasan yang kokoh gitu untuk
bisa didistribusikan ke luar kota atau mungkin ke supplier yang ditargetnya gitu. Nah, lanjutnya itu untuk ngebuat sebuah jaring-jaring yang kalau misalnya enak dilihat gitu. Nah, biasanya disarankannya itu dengan menghapus beberapa label dan juga objek. Bisa dilihat. Caranya itu hanya ngeklik bagian kanan sebelah laptop kalian, terus nanti muncul ditampilkan objek. Kalau misalnya kita pencet ditampilkan objek, terus ada tanda checklist di situ. Biasanya kalau misalnya kita pencet label tersebut atau objek tersebut sesuai dengan apa yang kalian tekan gitu, biasanya akan hilang. Dan itu tuh ngebantu supaya tidak mengganggu dari ketika kalian membuat sebuah bangun tertentu gitu, atau mungkin jaring-jaring atau hal lainnya yang berkaitan dengan GeoGebra. Kemudian kita lanjut ada di 18, negatif 15 untuk titik-titiknya, 19,5, sama berapa? Koma negatif 30. Sudah terlihat ya teman-teman di bagian grafik 3 dimensi, titik-titiknya 3 kita bentuk ke dalam garis-garis itu tuh kita sambungin membentuk suatu jaring-jaring di setrika. Ada nih negatif 6,0, negatif 6, negatif 8, 19,5, negatif 10, kemudian ada 18,5, negatif 5, 19,5, negatif 5, kemudian ada 2, negatif 20, kemudian ada juga di 2, negatif 25. Kita semuanya pokoknya tulisin titik-titik yang sudah didapat dari perhitungan juga ya, diperkirakan. Kita mulai titik pusat yang tadi, bentuk di alas dari balok tersebut berawal dari titik pusat 0,0, dan yang terakhir ada di titik negatif 1,5, negatif 25. Nah, sudah didapat titik-titiknya, tinggal kita bentuk dan sambung-sambungkan ke dalam sambung-sambungkan si titik-titik yang sudah dibuat. Kemudian ini kan sudah dibentuk menjadi suatu jaring-jaring dus setrika yang sudah ada fisiknya ya. Ini kita sudah membentuk titik-titik yang tadi menjadi suatu jaring-jaring, dan kita tinggal hapus label dan objek-objeknya. Kita percepat saja ya. Bagian atas bawah, dan jangan lupa label yang terlewat atau objek yang terlewat jangan lupa diperiksa kembali untuk dihapus ya, biar kelihatan real gitu buat si suatu jaring-jaring dus ini tuh. Periksa atas bawahnya, barangkali ada yang belum terhapus. Coba. Terus kalau misalkan gambarnya kegeser dikit, jangan lupa diunduh ya. Kita percepat saja. Semuanya sudah. Tuh, jangan lupa yang objek-objek dan label yang terlewat jangan lupa periksa kembali.
Nah, di sini tuh kita masih di ngehapus atau menyembunyikan objek dan label dari semua sisi, semua titik, semua segmen, label segmen yang ada. Nah, bisa dilihat teman-teman. Nanti tuh setelah ini kan udah kelihatan ya bentuk dari sebuah jaring-jaring yang sesuai dengan objek nyata. Nah, setelah dibuat terus nanti kita print, terus kita praktikan apakah benar jaring-jaring ini tuh bakal ngebentuk simetris gitu, satu ukuran atau kongruen dengan benda nyatanya. Nah, setelah dibentuk dan ternyata sama, kita tuh bakal juga ngebuktiinnya itu dengan IR, dimana salah satu software sama-sama dari GeoGebra. Biasanya itu di device laptop tuh biasanya nggak ada, cuman kalau misalnya kita nyoba di handphone terus kita download GeoGebra kalkulator, terus nanti tuh ada tulisan IR. Cuman biasanya IR ini tuh hanya diberlakukan untuk orang-orang user iOS saja, atau mungkin kayak apa ya, biasanya kan user iOS saja itu berkaitan sama iPhone gitu. Nah, jadi untuk user Android itu sebenarnya ada tutorialnya, cuman ketika saya nyoba di Google service-nya tuh nggak ada gitu. Nah, teman-teman itu bisa lihat kalau misalnya jaring-jaringnya itu di 3G GeoGebra-nya itu udah terbuat, kita tuh bisa ilangin ukuran di dasarnya itu supaya lebih kelihatan. Nah, bisa lebih kelihatan lainnya itu dengan ubah base atau background dari GeoGebra-nya itu dengan warna-warna netral, dan kita pilih itu warna putih. Nah, jaring-jaring yang udah dibuatnya itu ada di slidernya ini, bisa dilihat. Jadi nanti bisa kelihatan kalau misalnya dimunculkan dan disembunyikan gitu. Nah, ada juga beberapa objek yang belum disembunyikan objeknya gitu. Dan teman-teman bisa lihat ini hasil dari penggunaan GeoGebra untuk sebuah benda nyata yang kita ambilnya itu dari kardus setrika gitu. Nah, bisa dilihat dari representasi tampilan 3G-nya. Nah, kita lihat dari berbagai sisi mungkin. Nah, kita lihat secara perlahan. Kita ilangin base-nya, kita ganti ke warna putih. Nah, mungkin seperti ini. Itu kita bakal lihat tampilan di kertas print, terus nanti kita potong dan nanti bakal dibuktiin dengan IR awal. Nah, setelah kami buat tadi dalam bentuk GeoGebra, terus kita convert, terus kita print, si jaring-jaring tersebut menghasilkan ini dia, ini hasil dari representasi di aplikasi GeoGebra ya. Dan ini adalah bentuk asli dari jaring-jaring dus setrika ini. Apakah sama? Ini versi mini. Iya. Apakah sama? Sama dong. Pastinya sama. Dan kita akan membentuk ke bentuk aslinya gitu. Jadi ini akan dibentuk ke bentuk aslinya kembali, dan ini apakah bakal bisa ngebentuk ini sesuai gitu. dengan ini. Betul sekali. Mari kita lihat. Nah, bawah makin banget kelihatan ini. Nah, enggak. Terus ada punya?
Nah guys, sekarang kita akan melakukan tutorial mengenai pembuatan jaring-jaring di GeoGebra dari kardus bekas. Nah seperti biasa kita nge-input masing-masing dari ukuran tiap panjang, tinggi, dan lebarnya. Terus masukin lagi atau input. Nah misalkan itu panjangnya itu di 31,5, terus lebarnya tuh di 19. Nah supaya simetris untuk membentuk poligon, biasanya membentuk titik baru yaitu di 19,31,5. Nah tidak lupa di intersection atau di poligon agar membentuk sebuah bangun datar persegi panjang. Menyesuaikan dari ukuran yang sudah ada atau sesuai dengan bentuk nyatanya. Tidak lupa untuk dihapus tiap tabelnya itu, ada label, terus ada objek gitu. Nah setelah kelihatan nih hasilnya, bisa langsung ke view untuk melihat bentuk dari 3D graphicsnya gitu. Nah setelah udah dibentuk, tidak lupa untuk mengonstruk dari 3D ke kayak kan di tools dari 3D itu ada yang bagian construct to prism, dimana nanti altitude-nya itu biasanya kita isi dengan tinggi dari sebuah kardus atau mungkin bangun ruang yang kita taksir gitu. Nah biasanya nanti kalau misalnya udah dipencet tuh bakal menghasilkan seperti ini. So apabila ingin kita kelihatan jaring-jaringnya tuh gimana, biasanya menggunakan net. Nah net kita pencet tekan bagian atas dari permukaan sebuah baloknya, nanti bakal muncul jaring-jaring. Nah sudah jadi seperti ini, bisa kelihatan ini merupakan jaring-jaring dari sebuah balok atau mungkin kardus, representasi dari kardus bekas yang udah diukur. Nah bisa dilihat ini bagaimana apabila jaring-jaring tersebut ditutup dan dibuka gitu, tetap akan membentuk, pada akhirnya akan membentuk sebuah balok ya. Nah terus akan ada pembuatan, nah karena ada pembuatan jaring-jaring lainnya di sisi lainnya yang belum, kan itu masih secara yang tadi masukin panjang, lebar, dan tinggi. Sekarang kita bakal tambahin ke setiap sisinya. Nah jadi mengikuti dari ukuran tersebut, kita input ukuran-ukurannya misalnya di 33,14, 33,45,5, menyesuaikan dari ukurannya. Bisa caranya itu bisa diperbesar itu, di zoom out, terus bisa aja di zoom in, dapat gitu ukurannya pasti, karena ngelihat dari grafik di GeoGebra ini gitu. Nah tidak lupa setelah itu kita bakal nge-polygon dari titik awal, kembali lagi ke titik awal, berbentuk polygon gitu. Nah tidak lupa nanti setelah selesai polygon semua untuk menyembunyikan label dan juga objek titik gitu, agar pembuatannya itu tidak mengganggu ketika kita akan, kadang emang tabel dan label itu membantu untuk apabila kita akan membentuk sebuah
bangun datar atau mungkin bangun ruang yang baru atau mungkin suatu ya gitu, suatu bentuk yang baru. Cuman apabila tidak dan kita ingin membuat sebuah jaring-jaringnya gitu, langsung aja gitu, bisa langsung sembunyikan. Nah terus nanti juga dilihat bakal kelihatan, terus kita ilangin di tiap plannya atau base-nya, terus diilangin juga koordinatnya gitu, supaya makin gampang itu untuk di print dan akan makin jelas gitu kelihatan jaring-jaring yang terbentuknya seperti itu. Jangan lupa untuk perubahan warna agar lebih jelas gitu untuk pembuatan dari jaring-jaring representasi kardus bekas ini.